Tak ada yang menyangka bahwa Wang Lin, tinju yang selalu tenang dan rasional, suatu hari akan benar-benar dipermainkan oleh Li Yuan, seseorang dari generasi yang sama, hingga ia terpaksa membuka kartu tersembunyinya satu persatu. Melanjutkan kejadian sebelumnya. Li Yuan, tempat yang kau sebutkan, apakah berada di benua ini? Li Yuan menjawab dengan hormat, aku belum bisa memastikan. Kita harus menuju pusat benua ini terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan. Setelah itu ia langsung terbang ke depan. Wanita klan Ge yang kini sangat takut pada Wang Lin, Tiaju, segera mengikuti di belakang Li Yuan. Wang Lin tidak membunuhnya karena ia telah menyadari bahwa wanita itu adalah kunci penting bagi Li Yuan. Fakta bahwa ia bisa memasuki dunia abadi petir kemungkinan besar juga berkaitan dengan Li Yuan. Tanpa menunjukkan emosi, Wang Lin, Tiaju diam-diam mengikuti. 3 bulan berlalu dalam perjalanan. Suatu hari di sebuah jalur luas, Li Yuan menatap sebuah gunung di kejauhan dengan ekspresi bersemangat. Disinilah tempatnya. Melihat gunung itu, Wang Lin samar-samar merasakan aura kuno yang terpancar dari dalamnya. Wanita klan Ge juga menatap gunung tersebut. Tiba-tiba tubuhnya bergetar, lalu tanpa sadar menoleh ke arah Li Yuan. Saat pandangannya jatuh pada punggung Li Yuan, rasa familiar yang kuat muncul di hatinya. Wajahnya dipenuhi keterkejutan bahkan lebih besar dibanding saat menghadapi Wang Lin. Ia telah mengingat sesuatu. Saat itu Li Yuan berbalik dan berkata perlahan, gunung ini tidak memiliki nama. Di dalamnya terdapat pembatas yang sangat padat. Dunia telah berkali-kali mencoba membukanya, tetapi hanya sedikit yang benar-benar berhasil menembusnya. Setelah itu, Li Yuan berjalan ke depan mendekati gunung. Wanita klan Ge mengikuti di belakang, wajahnya dipenuhi kepahitan. Semua perubahan emosinya tidak luput dari pengamatan Wang Lin. Sejak melihat gunung ini, kondisi mental wanita itu telah mengalami perubahan besar. Wang Lin mengalihkan pandangannya ke punggung Li Yuan. Dalam hati ia telah sepenuhnya yakin Li Yuan telah mengincarnya sejak lama. Bahkan pembatas di tempat ini pun mungkin dibuat untuk menariknya ke sini. Bisa dikatakan bahwa semua kejadian sebelumnya adalah bagian dari rencana Li Yuan. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Ia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang berani memperhitungkannya. Tepat saat itu Li Yuan berhenti. Senior brother, aku bukan orang seperti yang kau pikirkan. Cara bicaranya telah berubah tanpa disadari. Mata Wang Lin berkilat. Apa yang sebenarnya ada di dalam gunung ini? Li Yuan menjawab dengan suara rendah, guruku ada di dalam. Ia berbalik menghadap Wang Lin. Saat itu aura Li Yuan berubah sepenuhnya, seolah menjadi orang yang berbeda. Jika senior brother masuk ke dalam gunung ini dengan kultivasimu saat ini, tanpa izinku, kau tidak akan bisa keluar dari 18 pembatas bunga plum. Wang Lin sedikit mengernyit. Aku tahu sedikit tentangnya. Mendengar itu Li Yuan langsung terkejut. Ini bukan pura-pura, ia benar-benar kaget. 18 pembatas bunga plum memang tidak sepenuhnya rahasia, tapi kau bisa mengenalinya itu tidak biasa. Wang Lin menjawab datar. Apa yang kau gunakan memang 18 pembatas bunga plum. Begitu kata-kata itu selesai, penjaga boneka abadi muncul dan langsung melancarkan satu pukulan. Gunung bergetar hebat membentuk pusaran yang terhubung ke dunia luar. Wang Lin tetap berdiri tanpa bergerak menatap Li Yuan dengan tenang. Tempat ini tidak bisa menahanku. Li Yuan berkata dengan suara dalam, aku meremehkanmu. Namun sebelum ia selesai berbicara, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Satu aliran energi pedang melesat keluar dari tubuhnya. Sangat cepat. Dalam sekejap energi itu berhenti tepat di depan dahi Li Yuan. Bagaimana dengan ini? Li Yuan tersenyum tipis. Jika senior brother merasa itu belum cukup sebagai kompensasi, apa yang kau inginkan? Wang Lin menjawab, dingin, aku ingin manual 18 pembatas bunga plum. Ia tahu bahwa teknik ini pernah sangat terkenal di zaman kuno, tetapi pewarisannya sangat ketat. Orang luar tidak mungkin mempelajarinya. Bahkan murid dalam sekte pun hanya bisa mempelajari hingga 9 bentuk. Hanya pemimpin sekte yang dapat menguasai seluruh 18 bentuk. Kini teknik itu sudah lama hilang. Namun sebelumnya, saat wanita klan Ge menggunakannya, dalam sekejap muncul 18 bayangan. Hal itu membuatnya curiga. Yang lebih mencurigakan lagi,
Setelah ia mengambil pedang wanita itu, muncul 18 patung dalam pikirannya berbeda dari teknik aslinya. Setelah dipikirkan dengan saksama, ia menemukan petunjuk. Semua yang ia katakan barusan hanyalah ujian. Jika Li Yuan menyangkal, Wang Lin akan langsung kehilangan minat. Menyerang atau pergi, hanya dalam satu pikiran. Li Yuan terdiam sejenak lalu tersenyum. Hanya sebuah manual saja. Jika senior brother menginginkannya, aku bersedia memberikannya. Ia mengeluarkan sebuah slip giok, merekam isi teknik tersebut, lalu melemparkannya kepada Wang Lin. Di dalamnya ada 13 bentuk. 5 sisanya akan kuberikan setelah kita masuk ke dalam gunung. Wang Lin menerimanya dan memindahkan